Pertandingan penting tengah menanti timnas Indonesia dalam upayanya menuju Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia akan menjamu dua raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi. Hasil dari kedua laga ini menjadi penentu besar bagi peluang skuad Garuda untuk melaju ke tahap selanjutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang terlebih dahulu pada 15 November 2024. Lalu berhadapan dengan Arab Saudi pada 19 November, keduanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk menjaga asa ke babak keempat, minimal Indonesia harus mengantongi 4 poin dari kedua laga ini. Targetnya adalah menahan imbang Jepang dan meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyampaikan bahwa persiapan tim akan dilakukan mendekati pertandingan. Para pemain, yang mayoritas aktif di klub masing-masing, akan dikumpulkan di Indonesia sekitar 4 hingga 5 hari sebelum pertandingan. Arya optimis para pemain tidak membutuhkan latihan jangka panjang, mengingat mereka sudah terbiasa berkompetisi di level profesional. Persiapan strategi sudah cukup dengan waktu singkat, mengingat mereka profesional dan bermain di klub-klub level tinggi, ujar Arya. Selain persiapan tim, PSSI juga berencana memberikan sambutan terbaik bagi tim Jepang dan Arab Saudi. Arya menambahkan bahwa Indonesia siap menyambut kedua negara dengan ramah dan baik, memastikan kenyamanan mereka selama berada di tanah air. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. 4 poin dari 2 laga home ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari para supporter diharapkan mampu memberi semangat ekstra bagi timnas Indonesia dalam 2 laga krusial ini. Mari kita nantikan, apakah skuad Garuda mampu meraih poin penting di depan publik sendiri dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan sikap optimistis jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski Arab Saudi baru saja mengganti pelatih dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong yakin bahwa perubahan pelatih ini tidak akan memberi dampak besar pada kekuatan The Green Falcons. Arab Saudi memang sedang berupaya memperbaiki performanya setelah hasil kurang memuaskan di 4 laga awal grup C. Saat ini, mereka menduduki peringkat ketiga klasemen dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun bergerak cepat dengan kembali menunjuk Hervé Renard, sosok yang pernah melatih mereka dari 2019 hingga 2023 dan berhasil membawa kejutan dengan mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Mengenai perubahan pelatih Arab Saudi, Shin Tae-yong menilai hal ini tidak akan mengubah banyak dari kualitas tim lawan, terutama karena waktu yang terbatas untuk membuat perubahan signifikan. Tim nasional tidak memiliki banyak waktu, ujar Shin Tae-yong. Tidak mudah untuk mengganti pemain hanya dengan mengganti pelatih. Saya sudah memahami karakteristik para pemain Arab Saudi, dan saya rasa ini tidak akan banyak berubah. Di klasemen sementara grup C, Indonesia saat ini berada di peringkat kelima dengan 3 poin, bersaing ketat dengan tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia. Laga melawan Arab Saudi sangat penting, karena kemenangan akan membuka peluang bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Namun, Shin Tae-yong punya catatan kurang baik saat berhadapan dengan Hervé Renard. Keduanya pernah bertemu pada laga persahabatan antara Korea Selatan dan Maroko di Tissot Arena pada 2017, saat Shin melatih Korea Selatan dan Renard memimpin Maroko. Kala itu, Korea Selatan kalah dengan skor 1-3, meski diperkuat bintang seperti Son Heung-min. Kali ini, Shin Tae-yong berharap dapat memperbaiki catatan tersebut sekaligus meraih kemenangan berharga bagi timnas Indonesia di hadapan pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar baik datang bagi para penggemar timnas Indonesia. Bek andalan Jordi Amat dikonfirmasi sudah pulih dari cedera yang sempat menghambatnya. Pemain kelahiran Spanyol itu kini menyatakan kesiapannya untuk kembali berlaga bersama skuad Garuda. Setelah cedera pergelangan kaki yang cukup serius, Jordi merasa kondisinya semakin baik setiap hari. Keadaannya sudah jauh lebih baik sekarang. Saya tidak sabar untuk membantu tim, ujar Jordi. Pulihnya Jordi Amat tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pelatih Shin Tae-yong, yang terlihat tetap optimis akan peluang Indonesia melaju ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tim Garuda sempat kalah dari Cina, Shin Tae-yong menegaskan bahwa target masuk ke babak berikutnya masih sangat realistis. Menurutnya, timnas Indonesia bisa lolos ke babak playoff jika berhasil mencapai posisi 3 atau 4 di grup C,
Saya yakin sekali bahwa kami bisa mencapai target untuk ke ronde 4, diungkap Shin Tae-yong setibanya di Jakarta. Jika Jordi Amat siap bermain kembali, kemungkinan besar kita bisa melihatnya tampil dalam laga berikutnya, termasuk saat menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Kehadiran Jordi tentu akan menjadi tambahan kekuatan penting di lini pertahanan timnas Indonesia, yang kini semakin dipersiapkan untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Timnas Indonesia sendiri tengah berfokus memaksimalkan setiap peluang, agar impian berlaga di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Semangat optimis Shin Tae-yong dan pulihnya pemain-pemain kunci seperti Jordi Amat diharapkan dapat memperkuat langkah skuad Garuda untuk terus maju di kompetisi internasional ini. PSSI masih menunggu kembalinya Shin Tae-yong dari Korea Selatan untuk menggelar persiapan menuju 2 laga penting timnas Indonesia di Jakarta pada bulan November mendatang. Setelah melakoni 2 partai tandang menghadapi Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, Shin kembali ke negaranya untuk beristirahat sejenak. Saya belum tahu persis kapan datangnya, tapi secepatnya karena akan ada persiapan timnas Indonesia melawan Jepang, kata Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, kepada awak media. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang akan berlangsung pada 15 November mendatang, diikuti oleh pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November. Kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang saat ini tengah dalam proses persiapan untuk menghelat partai tersebut. Terkait komposisi pemain untuk 2 laga ini, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan dari Shin Tae-yong. PSSI sendiri belum menerima laporan dari pelatih asal Korea Selatan itu mengenai daftar pemain yang akan dipanggil. Kami masih menunggu Shin Tae-yong, termasuk juga nama-namanya nanti akan kami umumkan yang pasti kan pada saat itu sedang FIFA Matchday. Jadi kami masih menunggu daftar nama dan jadwal dari Shin Tae-yong, jelas Yunus. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi tentu menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama setelah hasil kurang memuaskan dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Dukungan dari masyarakat dan pendukung sangat penting dalam momen ini, terutama dengan adanya dukungan dari ribuan warga Korea Selatan yang akan hadir untuk mendukung Shin Tae-yong. Dengan semangat juang yang tinggi, Garuda Merah Putih diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik di 2 pertandingan tersebut. Selain itu, PSSI dan Kemenpora juga saat ini sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang pada bulan November. Meski begitu, kehadiran Kevin Dix saja tidak menjamin kemenangan untuk timnas Indonesia, karena masih banyak masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, evaluasi besar akan dilakukan oleh Shin Tae-yong setelah kembali dari Korea Selatan. Arab Saudi secara resmi mengakhiri kontrak dengan pelatih Roberto Mancini di tengah perjuangan mereka di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya sepakat berpisah usai serangkaian hasil yang mengecewakan di laga-laga sebelumnya. Mancini, yang memimpin timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023, mengalami kesulitan membawa tim ke performa terbaik. Di bawah asuhannya, Saudi tersingkir dari Piala Asia awal tahun ini di babak 16 besar setelah kalah melalui adu penalti dari Korea Selatan. Lebih baru, timnya juga menelan kekalahan 2-0 dari Jepang dan ditahan imbang tanpa gol oleh Bahrain dalam 2 pertandingan kualifikasi terakhir. Dalam pernyataan resminya yang dipublikasikan di platform X, Federasi Sepak Bola Saudi menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi dan pelatih tim nasional, Roberto Mancini dari Italia mencapai kesepakatan bersama pada hari Kamis untuk mengakhiri hubungan kontrak, bunyi pernyataan tersebut. Arab Saudi saat ini berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan 5 poin, tertinggal 5 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen setelah 4 pertandingan. Dengan 2 laga krusial pada November mendatang, yaitu menghadapi Australia di kandang pada 14 November dan melawan timnas Indonesia di Jakarta pada 19 November, tantangan besar menanti Arab Saudi tanpa Mancini di kursi pelatih. Situasi ini membuat langkah mereka untuk lolos ke Piala Dunia semakin sulit, di mana hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang mendapat tiket otomatis.